Daftar artis diduga terlibat kasus Open BO atau terlibat kasus prostitusi online. Bila hidup lebih mementingkan penampilan yang glamor, dan biar terlihat sukses seperti kaum jet set atau kaum sosialita yang uangnya terlihat tidak berseri, namun penghasilan terbatas atau bahkan tidak ada, maka jalan pintas adalah salah satu solusinya, termasuk diantaranya adalah dengan jual diri. Bukan perkara mudah membooking para artis ini. Syarat pertama, pelanggan harus menjamin kerahasiaan artis. Harga wah itu belum termasuk tiket dan hotel. Jadwal kencan diatur sang artis, dan harga tersebut hanya untuk sekali kencan. Karena jual diri ini sangat memalukan, maka jualan apem tembem ini dilakukan dengan diam-diam dan sebisa mungkin tidak diketahui publik dan keluarga. Namun, kadang kala takdir orang berkata lain, termasuk beberapa artis dan selebriti yang tertangkap karena kasus prostitusi online. Pemirsa Kamera Selebriti, berikut ini adalah beberapa artis dan selebriti yang diduga terlibat kasus prostitusi online alias jual apem yang harganya selangit. Nomor 13, Tania Ayu. Tania Ayu Siregar memang jarang terlihat di layar kaca ataupun layar lebar. Tapi sebenarnya ia telah lama terjun di dunia hiburan. Tania awalnya merupakan seorang model dan DJ. Tania Ayu Siregar akhir tahun 2020, artis dan pemain sinetron Tania Ayu Siregar terseret kasus dugaan prostitusi online. Dia diamankan petugas Subdit V Siber di Treskrimsus Polda Jabar di salah satu hotel berbintang di Kota Bandung. Menurut pihak kepolisian, TA mematok harga Rp75 juta sekali kencan. TA ini yang kita dapatkan keterangan, ini Rp75 juta, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Acaniago saat itu. Motif Tania Ayu melakoni pekerjaan ini karena uang, sebab bayaran dari hasil syuting sinetron diterima 2 bulan sekali. Dan kini kabar terbarunya sekarang, Tania Ayu Siregar ini masih aktif di media sosial Instagramnya. Nomor 12, Fernita Syabila. Fernita Syabila mengawali karirnya di dunia entertainment dengan menjadi seorang penyanyi dangdut, menjadi YouTuber dan selebgram. Fernita Syabila memiliki bisnis di bidang fashion seperti baju formal dan baju muslim yang dijual secara online. Fernita Syabila terseret kasus dugaan prostitusi online. Dia yang digerebek saat ngamar dengan seorang pengusaha mengaku hanya menemani kliennya makan malam. Pihak kepolisian menyebutkan dari pekerjaan itu Fernita menerima bayaran Rp30 juta, transfer Rp15 juta dan tunai Rp15 juta, kata Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi Jaya ketika itu. Nomor 11, Putri Revitasari. Putri Revitasari, mantan finalis Putri Indonesia, dikabarkan ditangkap bersama Nikita Mirzani atas keterlibatannya dalam kasus prostitusi online. Nama Putri Revita juga ikut ditangkap dalam penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian bersama dengan Nikita Mirzani di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat. Putri Revita ditangkap dalam keadaan tanpa busana. Putri Revita ditangkap setelah polisi menyamar sebagai pelanggan jasa esek-esek. Untuk PR Rp50 juta, kata Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Umar Suryavana, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 11 Desember tahun 2015. Usai membayar uang muka, penyidik bertemu Putri Revita di sebuah hotel kawasan HI. Tak lama bertemu, polisi pun menangkap Putri Revita bersama Nikita Mirzani. Karena memang kami harus memenuhi unsur pasal,
ya sudah dalam keadaan siap dipakai. Itu unsur yang harus kami penuhi, tapi tidak sampai terjadi apa-apa, ujar Umar Fana. Diketahui Putih memasang tarif 50 juta rupiah untuk sekali kencan. Penangkapan pun terjadi ketika seorang polisi menyamar sebagai pengguna jasa pelanggan prostitusi. Kini, setelah lebih dari 7 tahun berlalu, Putih tak lagi muncul di layar televisi dan menghilang dari dunia hiburan. Bahkan Putih tak aktif di sosial media. Nomor 10, Nikita Mirzani. Artis seksi Nikita Mirzani sempat diamankan dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel berbintang di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 10 Desember tahun 2015. Nama Nikita Mirzani memang sudah sejak lama dicurigai terlibat dalam prostitusi artis. Aktris kontroversi Nikita Mirzani sempat ditahan oleh pihak kepolisian lantaran diisukan terseret dalam kasus prostitusi online di Hotel MH Tamrin pada tahun 2015 lalu. Sayangnya usai dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, wanita huru-hara ini justru tidak terbukti terlibat dalam nama artis yang melakukan Open BO. Bersama Nikita ikut ditangkap dua muncikari bernama Ronald Rumagit alias Onat, O, dan Ferry Okfiansyah, F. Nikita sendiri tidak ditahan karena dianggap hanya korban perdagangan manusia. Namun dari penangkapan itu diketahui tarif yang akan diberikan kepada Nikita Mirzani. Tarif yang dipasang 50-120 juta rupiah per shot time atau 3 jam, untuk NM 65 juta rupiah, kata Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Umar Suryafana, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Desember tahun 2015. Nikita Mirzani sendiri membantah terlibat dalam kasus artis prostitusi Indonesia dengan tarif Rp60 sampai Rp100 juta. Nikita Mirzani mengaku dijebak saat ditangkap. NM, Nikita Mirzani, masuk ke dalam kasus ini artinya dia menyetujui sebagai itu, artis prostitusi, indikasinya sudah setuju, ujar Umar Suryafana. Nomor 9, Faye Nicole Jones. Pada Juli tahun 2018, publik dibuat tercengang dengan artis FTV, Faye Nicole Jones yang terciduk sedang bermalam di sebuah hotel bersama seorang narapidana korupsi yakni Tubagus Hairi Wardana. Tubagus mengaku membayar tarif kencan bersama Faye Nicole sebesar Rp2,6 juta per malam. Salah satu sahabat dekat Faye Nicole Jones adalah mendiang Vanessa Angel. Hubungan dekat mereka berdua sudah banyak diketahui, namun tanpa alasan yang jelas hubungan pertemanan Faye dan Vanessa Angel akhirnya berakhir. Bahkan keduanya pernah terlibat perselisihan hingga muncul rumor yang menyebut insiden penggerebekan Vanessa Angel di sebuah hotel di Surabaya pada tahun 2019 juga melibatkan sosok Faye Nicole. Walaupun rumor tersebut pun sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Artis yang telah membintangi lebih dari 60 judul FTV ini sudah tidak terlalu aktif di layar kaca. Dirinya sudah jarang tampil dalam FTV, sinetron, atau film layar lebar. Tetapi Faye aktif di media sosial khususnya Instagram. Ia juga kerap menyapa para penggemar lewat unggahannya di akun Instagram terverifikasi miliknya @fayenicole_. Nomor 8, Sintiara Alona. Sintiara Alona adalah seorang model dan aktris yang mengawali karirnya saat ia berusia 17 tahun dengan menjadi model dan bintang iklan sebuah produk bank. Dari situ namanya mulai dikenal sebagai model dan ia mulai dikenal dalam beberapa layar lebar dan sinetron. Tak hanya di dunia hiburan, ia juga seorang pengusaha.
Sintiara Alona disebut-sebut warganet sebagai artis CA yang baru ditangkap dalam dugaan prostitusi. Alona menjalani pemeriksaan pada Kamis, tanggal 18 Maret tahun 2021. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, Sintiara Alona telah ditetapkan sebagai tersangka. Pengakuannya di masa COVID-19 ini memang hotel sepi, sehingga ada peluang biar dana operasional bisa berjalan, kata Yusri. Selain memang sengaja menjadikan hotelnya sebagai lokasi prostitusi online, Sintiara Alona juga bekerja sama dengan mucikari. Yusri juga menjelaskan, tersangka kasus dugaan prostitusi online Sintiara Alona terjerat pasal 296 KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul dan atau pasal 506 KUHP tentang prostitusi. Sintiara Alona sendiri pernah terjerat kasus prostitusi anak. Ia divonis 10 bulan penjara lantaran menyediakan hotel untuk tempat prostitusi. Nomor 7, Hana Hanifah. Masih ingat kejadian tahun 2020 lalu, selebgram cantik Hana Hanifah yang sering bermain di serial FTV dan sinetron sempat terjerat kasus prostitusi online alias Open BO di salah satu hotel mewah di kota Medan. Bahkan bayaran Hana Hanifah saat Open BO itu sempat bocor ke publik dan dibayar 20 juta rupiah. Dia terjerat kasus prostitusi online di Medan, Sumatera Utara, Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2020. Saat itu, Hana sedang berada di kamar hotel dengan seorang pria berinisial A yang merupakan seorang pengusaha. Di video yang diunggah Deddy Corbuzier pada Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2020, Hana menampik dirinya terlibat prostitusi online. Kepergiannya ke Medan hanya sebatas untuk keperluan photoshoot terkait tawaran pekerjaan sebagai model. Berita semakin heboh saat Hana Hanifah tertangkap basah di dalam hotel tanpa mengenakan pakaian apapun. Artis cantik yang sedang hobi berolahraga ini membantah berita heboh tersebut. Saat penggerebekan, ia sedang berganti baju di kamar mandi. Padahal itu sebenarnya, gua lagi pas lagi ganti baju, ada penggerebekan, pas keluar dari kamar mandi, kaget kok ada polisi, jelasnya. Penasaran? Deddy menanyakan alasan kenapa Hana mengambil pekerjaan photoshoot seksi. Aktris yang pernah ribut dengan mantan kekasih Atta Halilintar ini mengaku mengambil pekerjaan tersebut sekalian liburan ke Medan. Gua photoshoot tapi sambil liburan jugalah, sekalian, nggak taunya, malah kena kasus, terangnya. Pemirsa Kamera Selebriti, menurut Anda siapa yang benar, Hana Hanifah atau polisi? Nomor 6, Amel Alfi. Artis yang satu ini diamankan polisi di sebuah hotel berbintang di kawasan Jakarta Selatan pada tahun 2015. Polisi juga mengamankan mucikari Robby Abbas bersama Amel. Dalam sekali berkencan, tarif yang dipasang bisa mencapai 80 juta rupiah. Diketahui, Amel memasang tarif 80 juta rupiah dengan pembayaran di muka sebesar 7 juta rupiah untuk sekali kencan. Amel lantas diamankan polisi bersama dengan mucikarinya yakni Robby Abbas. Nama Amel Alfi menjadi artis pertama yang kelakuannya diungkap oleh pihak kepolisian. Amel digerebek saat hendak melayani pria hidung belang di sebuah hotel berbintang di Jakarta pada Mei tahun 2015. Terdakwa, Robby Abbas, menunjukkan foto dari handphone. Foto Amelia Alfiani, diberi harga 80 juta rupiah, dengan DP 7 juta rupiah. Kemudian saksi, Amel Alfi, bersama tamu bertemu di Pacific Place, Jakarta. Saksi, tamu, memesan perempuan untuk berhubungan badan, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhtar Effendi, Senin, tanggal 26 Oktober tahun 2015. Amel Alfi sendiri sempat datang sebagai saksi dalam persidangan. Kala itu,
Amel memilih untuk menutup semua wajahnya dengan kerudung dan cadar hitam. Setelah kasus tersebut, Amel Alfi tetap eksis dengan membintangi beberapa film, sinetron dan mengeluarkan beberapa single lagu. Sampai saat ini Amel Alfi juga masih eksis di media sosialnya, khususnya di Instagram. Nomor 5, Hesti Aryatura atau Hesti Klepek-Klepek. Pedangdut Hesti Klepek-Klepek sempat membuat heboh publik usai keciduk Open BO dan memasang tarif 100 juta rupiah. Tertangkap di Lampung pada tahun 2016 lalu, pemilik nama lengkap Hesti Aryasutra ini kini jarang muncul dan berkarya di industri musik dangdut tanah air. Dia digerebek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Jumat, tanggal 19 Februari tahun 2016, dini hari. Pedangdut kelahiran Bandung, tanggal 18 Mei tahun 1994 itu ditangkap di salah satu hotel berbintang di Bandar Lampung. Hesti Klepek-Klepek ditangkap bersama pria hidung belang di dalam kamar hotel. Polisi menyita alat kontrasepsi sebagai barang bukti. Hesti dibayar 100 juta rupiah untuk melayani pria hidung belang sampai pagi. Ia puluhan juta dan mencapai 100 juta rupiah, enggak enak kalau saya ungkap berapanya, kata Kasubdit Renakta Ajun Komisaris Besar Ferdian Indra Fahmi, Jumat, tanggal 19 Februari tahun 2016. Hesti tidak sendiri, dia ditangkap bersama mucikari bernama Kiki Sopian di sebuah kamar di Hotel N di Bandar Lampung. Siapa pria tersebut? Ferdian mengunci rapat, yang pasti bukan suami dia, kata Ferdian. Nomor 4, Cassandra Angeli. Angeli adalah salah satu artis yang ditangkap karena terbukti telah menjual diri. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya pada waktu itu, Kombes Pol Endra Zulpan, Cassandra Angeli memasang tarif 30 juta rupiah dalam sekali kencan. Artis yang berperan sebagai Vera dalam sinetron Ikatan Cinta itu dijadikan sebagai tersangka. Pada Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021, Cassandra digerebek pihak kepolisian di sebuah hotel di Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Saat digerebek, dia tanpa busana. Zulpan menyebut tarif sekali kencan Cassandra Angeli adalah 30 juta rupiah. Zulpan menyebut alasan CA terlibat prostitusi online karena kebutuhan ekonomi. Pengakuannya kepada polisi, pemain sinetron Ikatan Cinta ini sudah 5 kali melayani pria hidung belang. Cassandra Angeli diamankan di sebuah hotel mewah di Bilangan, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021. Polisi telah mengamankan barang bukti seperti ponsel, kartu ATM, bukti transfer hingga pakaian dalam. Tidak jelas kasus ini, apakah Cassandra Angeli terkena hukuman atau bebas. Nomor 3, Anggita Sari. Penyanyi Anggita Sari sempat terjerat kasus prostitusi online di salah satu hotel di Surabaya pada tahun 2015 silam. Terjun ke bisnis Open BO memang terbilang sangat cuan bagi sejumlah publik figur karena bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Kasus prostitusi artis Indonesia juga menyeret nama Anggita Sari pada tahun 2015. Anggita Sari ditangkap polisi di hotel berbintang di Surabaya setelah melayani pria hidung belang dengan bayaran 7,5 juta rupiah sekali kencan. Anggita Sari sempat membantah penangkapannya, namun, belakangan dia mengakui jika dirinya masuk dalam jaringan prostitusi artis Indonesia.
Kendati demikian, Anggitasari membantah dibayar murah untuk melayani pria hidung belang. Yang aku bingung dia ngasih aku 8 juta rupiah. Maaf banget orang jadi mikir tarif aku 8 juta rupiah. Aku tuh 20 juta rupiah. Kalau harga gue 8 juta rupiah murahan banget gue, ujar Anggitasari. Nomor 2, Sinta Bahir. Pedangdut Sinta Bahir juga disebut-sebut sebagai salah satu artis prostitusi Indonesia. Tarif Sinta Bahir lebih besar dari Tyas Mirasih. Sinta Bahir memasang tarif 40 juta rupiah sekali kencan. Skandal asmara Sinta Bahir terbongkar setelah mucikari prostitusi artis, Robby Abbas, RA, ditangkap dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa, Robby Abbas, yang memperkenalkan Sinta Bahir kepada tamu, 5 juta rupiah untuk terdakwa dan 35 juta untuk Sinta Bahir, ujar Ketua Majelis Hakim, Muhtar Effendi, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin, tanggal 26 Oktober tahun 2015. Nomor 1, Tyas Mirasih. Kasus prostitusi artis Indonesia juga menyeret nama Tyas Mirasih pada tahun 2015. Nama Tyas Mirasih masuk dalam daftar artis prostitusi yang dibongkar mucikari artis, Robby Abbas, RA. RA membeberkan identitas artis yang dia bina dan ditawarkan kepada pengusaha, politisi dan pejabat, salah satu di antaranya disebut-sebut Tyas Mirasih. Terdakwa, RA, mengenalkan Tyas Mirasih dan menerima uang sebesar 25 juta rupiah, 20 juta rupiah untuk Tyas dan 5 juta rupiah untuk terdakwa, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhtar Effendi di ruang sidang. Informasi tersebut berasal dari pengakuan Robby Abbas, mucikari artis yang saat itu statusnya sebagai terdakwa. Tyas sendiri memberikan bantahannya dalam kasus prostitusi artis yang diduga melibatkannya, namun, Tyas hanya buka suara di akun Instagram pribadinya, tanpa menemui awak media. Sekarang saya mau buat pernyataan dan klarifikasi terkait perkara yang saat ini menyeret nama saya. Alhamdulillah karena perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap. Saya akan buat pernyataan dan klarifikasi, bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam kasus RA maupun perbuatan asusila lainnya, bahwa dalam sidang putusan kasus RA, tidak benar nama saya disebut terbukti melakukan perbuatan asusila, maka dengan ini saya minta agar pihak-pihak yang terus menyudutkan saya dengan menyebar berita tidak benar, untuk mencabut dan men-stop pernyataannya terkait pemberitaan tentang saya yang tidak benar tersebut, tulis Tyas. Pemirsa Kamera Selebriti, demikianlah daftar artis Indonesia yang diduga open BO. Pemirsa Kamera Selebriti, kadang untuk hidup orang harus berjuang setengah mati bahkan sampai jual diri. Semoga dari kejadian yang dialami para artis tersebut bisa dijadikan pelajaran dan diambil hikmahnya dan tidak terjadi pada anak cucu kita. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Kalau Anda punya pemikiran lain silahkan komentar di bawah ya.